inkompatibilitas tentunya yang terjadi pada SDN larutan ya. Yang pertama inkompatibilitas fisik atau inkompatibilitas fisika. Apa yang terjadi pada larutan tersebut? Inkompatibilitasnya. Yang pertama, dia tidak bisa bercampur, ya. Tidak bisa bercampur. Misalkan dibuat dengan bahan polar dicampur dengan sediaan yang non polar, otomatis dia tidak akan bisa bercampur. Contoh bahan polar apa? Contohnya apa? Bahan polar apa? Air. Air, oke. Kemudian untuk bahan yang non polar? Minyak. Minyak, oke. Air, kemudian minyak ya. Nah ini kan dia tidak bisa langsung dicampurkan gitu aja. Otomatis dia harus diatasi dengan cara dibuat emulsi. Ya, misalkan kalian ingin buat larutan minyak ikan, misalkan ya, seperti Scott emulsion seperti itu ya. Nah, itu kan air dan minyak. Dia menggunakan bahan utamanya adalah minyak ikannya. Kemudian dia ingin menggunakan pelarutnya adalah air. Nah, itu kan polar dan non polar. Dia tidak bisa bercampur, maka dia harus dibuat emulsi ya. Emulsi, maka nanti akan ditambahkan emulgator dan lain-lain. Ya, makanya Scott emulsion ya, bukan Scott sirup, makanya seperti itu. Dan yang kedua, bahan tidak larut dan tidak dapat diganti dengan bahan yang larut. Contohnya adalah chloramphenicol palmitat. Ini pada dasarnya sama ya, karena ada bahan obat yang tidak bisa larut, maka dia akan diatasi dengan kalau tadi dibuat emulsi, maka ini harus disuspensikan terlebih dahulu kalau ada satu bahan obat yang tidak bisa larut atau sulit untuk larut. Dan yang ketiga, pada larutan pada sediaan larutan itu dia akan sering terjadi endapan. Nah, kemudian larutan contohnya adalah larutan kamfer di dalam spiritus. Bila ditambahkan air dalam jumlah tertentu, maka dia akan bisa mengkristal lagi. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan viskositas. Ya. Contohnya di sini adalah larutan gom atau CMC. Jika ada proses pemanasan, maka viskositasnya dia akan menurun. Oke, kemudian ada inkompatibilitas kimia, itu adalah yang pertama bikarbonat ya. Dalam air atau larutan bersifat asam akan terurai mengeluarkan gas CO2. Ini otomatis dia terjadi reaksi kimia ya antara asam dan juga basa. Maka akan terbentuk gas. Kalau ini kemarin saya contohkannya seperti itu ya, larutan serbuk, larutan adem sari seperti itu ya. Jadi effervescent seperti itu. Kemudian yang kedua, borat. Garamnya yang larut dalam air adalah garam alkali. Dan akan mengendap dengan adanya zinc sulfat. Nah ini ya, pada resep berikut akan terbentuk zinc borat yang mengendap. Untuk mengatasinya maka diganti borat tersebut dengan menggunakan asam borat. Kemudian berikutnya adalah bromida. Semua bromida larut dalam air ya, oleh Ag, Hg, PBBI dan Sn. Dengan oksidator kuat akan keluar gas Br2-nya. Dan larutan pekat alkali bromida ditambahkan garam alkaloid terjadi endapan. Dapat dihindari agar supaya tidak terjadi demikian, bisa ditambahkan dengan alkohol lebih dari 20%. Oke, ini ya. Oke, itu tadi untuk inkompatibilitas larutan ya. Kelompok 5 apa kelompok 5? Bahkan bentuk sediaan yang lunak, kemudian tidak bergerak dan tergolong sediaan semi padat.
dan biasanya mengandung obat untuk pemakaian pada kulit atau pada membran mukosa. Ya. Pada kulit, misalnya salep kulit, kemudian membran mukosa, atau misalnya salep mata, seperti itu ya. Kemudian, sediaan salep bervariasi dalam komposisi, konsistensi, dan juga tujuan penggunaannya. Dan beberapa variasi dari prototipe salep banyak digunakan dalam praktek peresepan dan dibedakan dengan namanya. Ya, jadi sediaan semi padat itu kan variasinya banyak, termasuk kelompok berikutnya kelompok 6 gel itu juga merupakan contoh sediaan semi padat. Ya. Sediaan semi padat itu ada yang unguentat, salep ini sendiri, kemudian krim itu kan juga termasuk dalam sediaan semi padat ya. Krim, kemudian pasta, kemudian gel atau jelly, kemudian okulenta, kemudian ada serata. Nah, ini semua adalah sediaan semi padat, jadi adalah pengembangan dari salep itu sendiri. Yang membedakan biasanya nanti entah dia konsistensinya, ya, komposisinya itu nanti yang menjadi pembeda antara sediaan semi padat satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian ini kita jabarkan dulu satu persatu. Yang pertama adalah unguenta. Mengandung relatif lebih sedikit bahan dan juga perbedaan pokok dengan yang lainnya pada konsistensi. Bila digunakan pada kulit, akan melunakkan dan membentuk lapisan penutup pada permukaan kulit. Kemudian berikutnya adalah krim. Krim merupakan salep yang dia mudah untuk dicuci, ya, atau mudah larut dengan air, ya, mudah terbawa air. Memiliki konsistensi yang lebih lunak dan mengkilat. Jadi kalau dibandingkan dengan unguenta, jadi krim itu dia lebih lunak, ya, lebih encer biasanya. Kemudian biasanya digunakan pada daerah yang teriritasi atau tempat yang sensitif. Krim. Kemudian yang ketiga, pasta. Ya. Pasta dia mengandung zat padat dalam persentase tinggi. Jadi dia lebih padat kalau pasta ini. Kalau krim tadi dia lebih cair dibandingkan dengan unguenta, sedangkan pasta itu dia justru lebih agak padat konsistensinya ya. Jadi zat padatnya itu dia lebih tinggi. Kemudian biasanya pasta ini digunakan pada bidang dermatologi ya, karena dia itu sifatnya kaku dan biasanya tidak meleleh pada suhu tubuh ya. Karena itu kan lebih keras ya konsistensinya, dan membentuk dan juga mempertahankan lapisan pelindung pada area yang diaplikasikan. Dan berikutnya serata. Ya, serata otomatis dia pasti menggunakan bahan basisnya adalah sera ya, atau lilin. Lilin itu nanti ada beberapa macam. Misal ada sera alba ya, lilin putih, kemudian ada sera flava, lilin kuning ya. Karena dia lilin, maka dia itu kan otomatis bentuknya agak berlemak ya. Karena dia mengandung lilinnya itu dalam persentase yang tinggi. Nah, ketika dia mengandung lilinnya itu sangat tinggi, maka otomatis titik leburnya juga akan tinggi. Oke, kemudian berikutnya adalah gel. Gel itu adalah salep yang bisa dikatakan hampir mendekati cair. Ya. Jadi sediaan semi padat namun dia lebih mendekati cair dan mengandung sedikit
atau tanpa malam, ya, menggunakan malam atau lilin. Kemudian digunakan pada membran mukosa. Dan tujuannya itu adalah melicinkan. Dan sebagai basis obat biasanya terdiri dari campuran lemak dengan titik leleh rendah dan juga minyak. Itu masing-masing perbedaan antara sediaan semi padat satu dengan yang lain. Oke, kemudian ada fungsi salep, itu dasar salep atau pembawa substansi obat untuk penggunaan pada kulit. Bisa kita sebut dengan topikal. Kemudian yang kedua ada pelumas pada kulit. Kemudian yang ketiga adalah pelindung untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan rangsangan. Ketika kulit sedang iritasi, ya seperti itu, maka salep itu bisa menghindari kontak antara permukaan kulit yang sedang iritasi tersebut dengan rangsangan, entah itu sentuhan, entah itu gesekan, seperti itu. Jadi tidak memperparah penyakit. Kemudian yang keempat, substansi obat ditambahkan dengan dasar salep dan zat tambahan, maka jadilah sediaan semi padat. Ya, pada dasarnya sediaan semi padat tersusun atas beberapa bahan ini ya. Jadi ada substansi obat atau bahan obat utama, kemudian dasar salep atau basis salep, kemudian zat tambahan. Itu namanya sediaan semi padat. Kemudian untuk memilih basis salep, memilih dasar dari salep. Bagaimana kita akan melakukan pemilihannya? Ketika kita membuat salep, otomatis basis salep itu kan ada banyak macamnya. Nah, kita tahu mana yang tepat itu bagaimana? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada pemilihan basis salep. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah sifat dasar obatnya, kemudian stabilitas dan juga aksi terapinya. Misalkan obat yang terhidrolisis cepat, ya, dia akan lebih stabil dalam basis yang hidrokarbon dibandingkan basis berair. Ya. Obat yang mudah terhidrolisis atau mudah pecah oleh air, maka digunakan salep basis hidrokarbon dibandingkan basisnya yang agak berair. Itu ya, perlu kita perhatikan sifat dari obat utama itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, karakteristik umum kulit pasien. Ya, karena kulit itu kan biasanya ada yang kering, ya, ada yang berminyak, itu. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga daerah kulit yang akan diberikan salep tersebut. Misalkan itu adalah kulit yang tidak ada rambutnya atau kulit yang berambut, juga harus diperhatikan. Kemudian jenis lesi atau jenis luka yang terjadi. Lukanya itu luka kering, mungkin luka basah ya. Dan berikutnya, efek kimia bahan pembawa terhadap obat dan juga obat terhadap bahan pembawa. Oke, perlu kita perhatikan pada basis yang akan digunakan nanti apakah akan terjadi reaksi dengan bahan obat utama. Juga harus diperhatikan, nanti bisa masuk ke itu ya, inkompatibilitas kimia mungkin kalau misalkan ini bisa terjadi. Kemudian berikutnya, aksi basis salep pada kulit. Oke, kemudian persyaratan dari basis salep, ya. Yang pertama, dia harus stabil. Nah,
Salep harus stabil selama masih digunakan untuk pengobatan. Stabil yang dimaksud itu adalah dia harus bebas inkompatibilitas, ya, kemudian dia stabil pada suhu kamar, kemudian stabil juga dengan kelembapan yang ada pada ruangan tersebut. Kemudian selain stabil, yang kedua itu adalah lunak, karena salep banyak digunakan untuk kulit yang teriritasi, maka semua bahan obatnya harus pada keadaan yang halus, ya. Ketika halus, maka dia akan lebih mudah lunak dan juga homogen, ya. Sediaan itu kan biasanya dibuat halus dulu biar dia mudah tercampur dengan rata, ya, biar dia homogen. Dia harus dibuat sedikit lunak karena biasanya salep itu kan digunakan untuk kulit yang teriritasi, ya. Makanya kalau dia dibuat terlalu keras, nanti biasanya dia akan sakit, ya, menambahkan rasa sakit malahan di penderita. Kemudian yang ketiga, salep itu harus mudah dipakai, ya. Salep yang sulit dipakai adalah salep yang sangat keras atau sangat encer. Nah, ini kita perhatikan konsistensinya. Oke, berikutnya dasar salep yang cocok, ya, atau basis salep yang sesuai itu harus dapat bercampur secara fisikokimia, ya. Jadi secara fisika kemudian secara kimia dengan bahan obat utamanya. Basis salep itu tidak boleh merusak atau menghambat aksi terapi dari obat utama tersebut, ya. Kemudian selain dia tidak menghambat aksi terapinya, basis salep ini dia juga harus bisa melepaskan obat pada daerah yang diobati nanti, ya. Dia hanya sebagai pembawa, ya kan, dia sebagai pembawa, maka dia mengantarkan bahan obat itu menuju lokasi yang akan diterapi. Kemudian dia dapat membentuk lapisan film penutup, ya, dan mudah dicuci sesuai yang diperlukan. Kemudian harus terdistribusi merata. Itu maksudnya adalah harus homogen, ya, harus homogen. Jadi bahan obat utama itu dia harus homogen pada basis salepnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ya. Berikutnya, ciri dasar salep yang ideal secara fisika kimia. Ya. Yang pertama dia harus stabil, kemudian netral, ya, tidak mengotori, tidak mengiritasi, dan tidak menimbulkan dehidrasi. Kemudian tidak memiliki aksi untuk menghilangkan lemak atau minyaknya. Kemudian tidak higroskopis, ya. Kemudian dapat dihilangkan dengan air dan juga dapat dicampur dengan semua obat atau minimal banyak obat. Oke. Kemudian ciri lainnya dari basis salep yang ideal itu adalah bebas dari bau yang kurang sedap, ya. Dia tidak berbau. Kalau misalkan dia berbau, ya, nanti bisa disesuaikan, mungkin ditambahkan dengan bahan tambahan lain. Kemudian basis salep itu tidak memberikan noda atau tidak meninggalkan bekas. Kemudian basis salep harus mampu memenuhi sebagai media bagi obat yang tidak larut di dalam lemak ataupun air. Kemudian basis salep itu harus efisien digunakan untuk entah itu kulit kering, ya, kulit berminyak ataupun kulit basah.
kemudian dapat mengandung 50% air, kemudian basis salep itu harus mudah dibuat, dan juga dapat meleleh atau melunak pada suhu badan. Oke. Basis salep akan memenuhi sifat-sifat tersebut di atas, ya. Tapi juga harus diperhatikan tipe basis salepnya dan juga tujuan dari penggunaan salep tersebut. Oke, kemudian ada penggolongan basis salep berdasarkan kondisinya atau berdasarkan keadaannya. Misalkan yang pertama itu adalah salep anhidrous, ya, atau anhidrat. Dasar salepnya itu adalah menggunakan minyak yang hidrofob, ya, minyak yang hidrofob, ya, dia tidak mudah larut dalam air. Contohnya itu adalah minyak mineral, misalkan vaselin, kemudian parafin, ya. Kemudian selain minyak mineral, bisa juga menggunakan minyak yang berasal dari hewan, adapts lanai, atau lemak bulu domba ini, ya, lemak bulu domba. Kemudian minyak tumbuh-tumbuhan, ya, oleum sesame, minyak wijen, ya. Kemudian ada olive oil, kemudian ada oleum kokos, minyak kelapa, ya. Minyak kelapa, masih banyak lagi, mungkin ada minyak lemak coklat, ya. Ya, kemudian selain minyak hidrofob, juga harus ada lawannya, yaitu adalah minyak yang hidrofil. Nah, ini biasanya digunakan untuk salep yang mudah dicuci. Contohnya itu adalah basisnya aquaphor, kemudian ada carbowax, kemudian polysorb. Nah, ini ketika basis salep dibagi menjadi dua, hidrofob atau hidrofil, kita dapat menentukan kira-kira salep ini dia harus menempel lebih lama dan sulit dicuci atau salep yang lebih mudah dicuci dengan air. Ini nanti kita bisa perhatikan. Dan ada beberapa contoh obatnya di sini, nanti bisa menjadi salah satu pemilihan ketika kalian sedang menggunakan membuat salep, ya. Kalian ingin buat salep dengan bahan yang hidrofob, ya, atau yang hidrofil. Itu kalau kita perhatikan basis salep yang anhidratnya. Kemudian basis salep yang mengandung air. Jika ada salep yang mengandung air, ya, maka dia harus dibuat dalam sediaan emulsi. Emulsi ada beberapa macam, ada emulsi air di dalam minyak, ya. Ada emulsi minyak dalam air. Gitu, ya. Air dalam minyak itu artinya airnya lebih sedikit, dia akan dimasukkan ke dalam basis minyak. Kalau minyak di dalam air, kebalikannya, otomatis minyaknya dia lebih sedikit, dia nanti akan dimasukkan ke dalam sediaan airnya. Sediaan air dalam minyak contohnya itu adalah lanolin. Kemudian yang minyak dalam air itu contohnya ada hydrophilic ointment USP, kemudian ada cold cream, dan ada vanishing cream. Kemudian ada basis salep yang mengandung serbuk. Misalkan serbuk di dalam minyak hidrofob, ya. Itu adalah contohnya ZNO, zinc oxide, ointment USP, kemudian ada serbuk dalam minyak yang hidrofil. Oke, kemudian berikutnya pembagian basis berdasarkan komposisinya. Basis salep yang berminyak atau berlemak. Contohnya ada vaselin, parafin,
ya, parafin liquidum atau parafin cair, kemudian ada gel, kemudian ada minyak tumbuh-tumbuhan, kemudian ada silikon. Adalah basis salep yang berminyak atau berlemak. Kemudian berikutnya basis salep absorpsi atau salep yang dapat menyerap. Contohnya adalah ada peselanai, ya. Ada hydrophilic ointment petrolatum. Kemudian ada basis salep yang baru, contohnya itu adalah polysorb, ya, polysorbitum, ada hydrosorb, ada plastik base hidrofilik. Kemudian ada basis salep yang mudah tercuci, ya sama ya, dengan PIG, polyethylene glycol, ya. Kemudian dasar salep emulsi. Untuk pembuatan emulsi kita perhatikan yang tadi ya, air dalam minyak atau mungkin minyak dalam air. Oke, kemudian basis salep yang berlemak atau berminyak. Contohnya ada yang pertama adalah vaselin. Ada dua macam vaselin, itu vaselin album, ya, vaselin putih. Kemudian ada vaselin kuning, adalah vaselin flavum, flava. Vaselin putih itu dia sudah dimurnikan atau dihilangkan warnanya dengan asam sulfat. Nah, karena dia sudah ditambahkan asam sulfat untuk menghilangkan warna kekuningannya, ya, maka dia tidak boleh digunakan sebagai basis salep mata. Kenapa? Karena nanti dia bisa mengiritasi mukosa yang ada pada mata. Dan vaselin digunakan jika dikehendaki adanya lapisan penutup pada kulit yang diobati. Ya, nanti kalau digunakan vaselin, dia akan membentuk lapisan melapisi kulit. Kemudian vaselin ini dia memiliki kemampuan menyerap air sampai 5% dan dapat ditingkatkan dengan adanya tambahan kolesterol. Oke, kemudian berikutnya ada parafin. Ya. Parafin itu nanti ada parafin cair, kemudian ada parafin padat. Parafin padat ya digunakan untuk membuat salep dengan konsistensi yang lebih keras. Karena titik lebur campuran nanti akan menjadi naik ketika adanya parafin padat, parafin solid. Ya. Kemudian berikutnya ada parafin liquid atau parafin cair. Parafin liquid sendiri nanti ada dua macam viskositasnya. Ya, ada viskositasnya yang encer, ada yang viskositasnya agak kental. Ya. Yang encer nanti biasanya dia digunakan untuk membuat vanishing cream. Ya, sedangkan yang agak kental dia biasanya digunakan untuk membuat cold cream atau krim yang nanti dia ada sensasi dinginnya, ya, rasa dinginnya. Cold cream bisa digunakan dengan parafin liquid yang viskositasnya agak kental. Kemudian ada minyak tumbuh-tumbuhan ditambahkan pada basis salep sebagai pelumas dan juga untuk menurunkan titik leburnya. Pada proses hidrogenasi, minyak akan menjadi semi solid dan juga dia berwarna putih. Nah, keuntungannya dibuat seperti ini itu adalah salep menjadi makin stabil dan tidak tengik dan juga menambah daya penyerapan airnya. Oke, kemudian ada gel, ya, terdiri dari minyak hidrokarbon dan juga malam, ya, kombinasi dari minyak hidrokarbon dan juga malam. Kemudian dia lebih mengarah pada fase air, ya, fase banyak air, ya. Dia mudah bergerak sehingga difusi obat atau penyebaran obat ke media sekelilingnya dia akan menjadi lebih baik kalau menggunakan basis ini. Kemudian basis berikutnya itu ada silikon.
dikenal juga dengan nama dimetikon, ya, suatu semi-polimer sintetik, mana dia struktur dasarnya bukan suatu hidrokarbon, tapi rantai Si dan juga O. Silikon ini termasuk basis yang berminyak, karena meskipun jika dipegang rasanya seperti minyak, ya, dan dia tidak mudah bercampur atau sulit bercampur dengan air. Kemudian silikon ini stabil pada suhu yang tinggi, kemudian dia tahan terhadap oksidasi. Contoh silikon itu ada silikon hydrophilic ointment, ya. Dan ada silikon absorption base, kemudian ada silikon emulsion base. Oke, kemudian kalau tadi ada basis salep yang berminyak, sekarang basis salep absorpsi atau salep serap. Salep berminyak, sekarang salep serap. Ada dua tipe dari salep serap ini, salep absorpsi. Yang pertama salep anhidrus, ya, dapat menyerap air dan juga membentuk emulsi air di dalam minyak. Ya, kalau kalian ingin membuat salep, basisnya adalah air di dalam minyak, ya, atau water in oil, WO atau AM. Itu gunakanlah basis adep selanai, karena adep selanai kalau bulu domba ini dia bisa menyerap air, ya. Maka dia bisa digunakan untuk melarutkan ketika bahan obat utamanya itu adalah bersifatnya cair, air, maka dia bisa masuk ke dalam basis. Digunakanlah adep selanai. Kemudian berikutnya ada dasar salep anhidrus dari emulsi air dalam minyak, tapi masih mampu menyerap air yang ditambahkan lagi. Ada cold cream, lanolin, ya, dia tidak mudah dicuci atau bisa dikatakan tidak tercuci oleh air, ya, karena fase selanjutnya itu adalah minyak basisnya. Kemudian adep selanai digunakan sebagai lapisan penutup dan melunakkan kulit, tapi banyak yang alergi, ya, karena dia digunakan diambilnya itu dari hewan nih, ya, otomatis banyak yang biasanya mudah alergi dengan bahan adep selanai ini. Kemudian hydrophilic petrolatum digunakan sebagai pengganti dari adep selanai untuk membentuk emulsi ini. Oke, sudah basis salep minyak sudah, kemudian salep serap, berikutnya ada salep emulsi. Ya. Seperti tadi dikatakan, sudah ada salep emulsi tipe AM, ya, air dalam minyak atau water in oil. Itu bisa digunakan lanolin. Lanolin itu apa? Lanolin itu adalah campuran antara adep selanai dengan aqua atau air, ya, itu disebut dengan lanolin. Adep selanai cum aqua disebut sebagai lanolin. Ini digunakan sebagai pelumas dan juga penutup untuk kulit, ya, karena dia sifatnya lebih mudah digunakan. Kemudian berikutnya ada cold cream atau salep yang biasanya memberikan sensasi dingin. Dia emulsinya tipe minyak dalam air atau MA, oil in water. Kemudian cara pembuatannya dengan melelehkan, pertama digunakan lilin, ya, cera alba, kemudian tambahkan juga dengan cetaceum, kemudian menggunakan minyak oleum amygdalarum, oleum amygdalae, dan ditambahkan dengan larutan borak di dalam air panas terlebih dahulu, kemudian diaduk sampai dingin. Nah, pembuatannya harus pada lumpang yang panas.
Dan basis salep ini harus dibuat baru, ya. Jadi tidak boleh nyetok basis salep yang agak banyak gitu nanti untuk digunakan lagi kemudian hari, itu nggak boleh. Jadi untuk membuat salep jenis ini itu harus dibuat baru atau dibuat segar, ya. Karena kenapa? Karena oleum amygdalarum ini dia tidak stabil, ya. Dia mudah rusak, apalagi ketika dia dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, cold cream ini dia digunakan sebagai pendingin, ya, memberikan sensasi dingin, kemudian sebagai pelunak dan juga sebagai pembawa obat. Itu adalah fungsinya. Oke, kemudian basis salep emulsi yang ketiga itu adalah hydrophilic ointment. Ya. Dia merupakan salep yang dapat ditambahkan cairan obat tanpa harus merubah viskositasnya. Dia namanya aja salep hidrofilik, ya, dia suka air, maka dia akan mudah dicuci dari kulit, ya, dia mudah dicuci. Kemudian yang keempat itu ada vanishing cream. Vanishing cream dia digunakan sebagai dasar, biasanya digunakan sebagai bahan dasar kosmetik, ya, ataupun pengobatan kulit. Vanishing cream yang paling sering. Oke, kemudian ada salep emulsi dan juga emulsifying wax, ya. Ini tipenya adalah minyak dalam air karena natrium lauryl sulfat, ya, itu mudah larut di dalam air. Oke, kalau tadi sudah kita bahas dulu tentang sediaan semi padat, nah kita sudah ada gambaran. Ya, kita sudah ada gambaran entah itu dari jenis-jenisnya, jenis salepnya, ataupun dari pemilihan basis salepnya, ya. Otomatis kita sudah ada gambaran pasti banyak inkompatibilitas yang terjadi. Dengan adanya jenis salepnya sendiri saja sudah banyak, kemudian basis salepnya pun yang akan dipilih yang seperti apa itu pun sangat banyak, ya. Otomatis inkompatibilitasnya nanti dia juga akan lebih variatif, ya. Oke. Ada inkompatibilitas yang terjadi, ya. Yang pertama itu adalah inkompatibilitas fisik, tentu. Dia terjadi perubahan yang tidak diinginkan, ya. Yang mana ini dapat muncul pada saat obat dicampurkan dengan obat lain dan juga tidak terjadi perubahan kimia. Misalkan terjadi yang namanya immiscibility atau tidak bercampur, kemudian insolubility, ya, tidak larut, kemudian bisa terbentuk presipitasi atau pengendapan, kemudian ada likuifaksi dari material yang solid, ya, pencairan bahan obat yang dia harusnya padat. Kemudian ada kebalikannya, kalau tadi pencairan bahan yang sifatnya padat, ada yang solidification, ya, atau pengerasan, dia semakin keras, semakin padat pada pembentukan polimer gel. Oke, kemudian ada inkompatibilitas kimia, merupakan perubahan yang terjadi pada saat pencampuran obat yang disebabkan oleh berlangsungnya reaksi kimia atau terjadi interaksi kimia di dalamnya. Nah, inkompatibilitas ini ada hubungannya dengan aktivitas nyawa atau gugus fungsi yang dimiliki oleh suatu nyawa. Contohnya inkompatibilitas kimia apa yang bisa terjadi pada sediaan semi padat, ya. Yang pertama itu adalah pengendapan. Pengendapan ini bukan hanya terjadi karena bahan obatnya yang
mungkin sulit larut, tapi juga terjadi seperti pada sediaan larutan atau sirup tadi ya, inkompatibilitas itu kan bisa tidak atau terjadi pengendapan ya. Entah itu karena ada, kalau tadi kita contohkan adalah borat ya pada larutan, dan juga ada bahan-bahan lain yang justru akan menimbulkan endapan pada sediaan semi padat sehingga terjadi inkompatibilitas kimia. Yang kedua selain pengendapan tuh ada effervescent, sama ya, terjadi pelepasan gas CO2. Prinsipnya sama, pasti nanti ada reaksi asam basa, kemudian dia akan melepaskan gas ya. Gasnya itu salah satunya adalah gas karbon dioksida. Kemudian terjadi pelepasan gas lainnya selain gas CO2. Kemudian yang keempat itu ada bentuk produk yang lain. Kemudian yang kelima terjadi perubahan warna. Nah ini yang keenam nih yang paling dihindari ya, dia bisa terjadi eksplosif ya, ledakan. Memang kalau kita menggunakannya skala kecil ya tentu tidak akan terjadi ya. Cuma yang perlu dihindari kompatibilitas sampai terjadi ledakan itu biasanya adalah pada industri-industri obat. Itu kan dia menggunakan bahannya kan otomatis dalam jumlah yang cukup banyak ya. Oke, kemudian setelah inkompatibilitas fisik dan kimia, berikutnya ada inkompatibilitas farmaseutis ya. Apa maksudnya? Itu adalah kondisi di mana bahan obat, entah itu zat aktifnya, bahan utamanya ataupun bahan tambahannya, dia tidak dapat dicampurkan ya. Tidak dapat bercampur untuk menghasilkan bentuk yang bagus ya dari salep ya ini, karena adanya inkompatibilitas fisika dan juga inkompatibilitas kimia ya. Karena dua inkompatibilitas tadi kemudian menjadi mengubah tampilannya, mengubah tampilan luar ya, mengubah bentuk fisik luarnya, otomatis dia terjadilah inkompatibilitas farmaseutis atau dia tidak sesuai bentuknya dengan standar ya. Oke, dari inkompatibilitas tiga tadi aja yang mau ditanyakan dulu, kompatibilitas fisik, kimia, dan juga farmaseutis. Yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Yang Belum ditanyakan. ada, Pak. Oke. Lanjut dulu, ada inkompatibilitas. Berikutnya yang keempat adalah inkompatibilitas terapeutis. Hal ini terjadi jika obat yang satu ketika dicampurkan atau dikombinasikan dengan obat lain, dia nanti bisa mengalami perubahan-perubahan yang demikian rupa. Sehingga sifat kerjanya di dalam tubuh nanti akan berlainan dari yang diharapkan. Inkompatibilitas terapeutis apa yang mungkin terjadi pada sediaan semi padat ini? Yang pertama, dia bisa terjadi kontraindikasi ya, kemudian bisa karena dosisnya tidak sesuai ya, karena mungkin bisa terjadi karena kurang homogen atau apa ya, sehingga nanti dosisnya menjadi tidak sesuai atau tidak merata. Kemudian terjadi interaksi obat. Ya, sebentar ya. Ini dulu, terima kasih semua atas perhatiannya.